Nah, saudaraku dengarkan topik firman Tuhan masih sama, yaitu sampai kepada panggilan Tuhan. Bagaimana supaya kita semua sampai kepada panggilan Tuhan? Sebab Tuhan mempunyai maksud di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan menyelamatkan kita dengan satu maksud. Tuhan sendiri akan memberitahu maksudnya itu kepada saudara. Dan Tuhan mau kita semua sampai kepada panggilan Tuhan tersebut. Karena itulah hidup yang sukacita, itulah hidup yang keberkatan, yaitu sampai kepada panggilan Tuhan, saudara. Tuhan mempunyai maksud bagi kita semua, karena semua kita adalah anggota tubuh Kristus. Bukan kebetulan saudara diselamatkan Tuhan, saudara. Setelah saudara selamat, saudara menjadi anggota tubuh Kristus. Kalau anggota tubuh Kristus, saudara berada dalam tubuh Kristus, menjadi bahagian dari tubuh Kristus. Lalu sama sebagaimana tubuh saya ini, saudaraku, semuanya punya fungsi, saudaraku. Demikian tiap-tiap kita yang hadir ini, saudaraku, semuanya punya pelayanan, punya panggilan Tuhan, saudaraku. Panggilan Tuhan yang begitu indah di dalam hidup saudara, membawa berkat yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, dan membawa hidup yang berarti bagi saudara. Nah, firman Tuhan kali ini, saudara, bagaimana supaya kita sampai kepada panggilan Tuhan tersebut, saudara. Nah, kita kembali lagi sekarang kepada Filipi pasal 3, ayat 13 dan 14. Inilah ayatnya pada waktu itu. Filipi pasal 3, 13 dan 14. Saya akan membacakannya kepada saudara. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada 3 perkara yang diperbuat Paulus. Paulus yang berhasil, saudaraku. Paulus yang menyampaikan maksud Tuhan dalam hidupnya, saudaraku. Dia dipanggil Tuhan pada waktu dia menganiaya sedang jemaat. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan pada hari saat dia bertobat itu pun dia sudah berkata kepada Tuhan, apakah maksudmu Tuhan Yesus? Lalu Tuhan menyampaikan maksudnya kepada Paulus. Paulus mempersiapkan dirinya, saudara, dan mulai melayani. Dalam pelayanan ini, saudaraku, dikatakannya, ini setelah beberapa tahun melayani, penuh banyak dengan pengalaman. Kalau dia menulis surat kepada sidang Filipi, dikatakannya, aku melupakan apa yang di belakangku. Apakah itu kekalahan, apakah itu hal-hal yang menyakitkan hati, lupakan semua. Aku tidak mau itu menjadi beban dalam pelayananku sekarang ini. Ataupun itu satu kemenangan yang sangat mensukacitakan hati aku bersyukur kepada Tuhan. Tapi aku tidak mau terbuai-buai oleh kemenangan itu, tidak mau. Aku lupakan itu semua. Masih ada hari-hari depan yang harus dikejar, di mana aku harus sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidupku. Paulus berkata. Kemudian dia katakan, aku mengerahkan diri kepada yang di hadapan. Rupanya ada sesuatu di hadapan Paulus, di mana setelah dia mengarahkan diri ke hadapan tersebut, dia berlari-lari ke hadapan, saudara. Yaitu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, inilah yang kita katakan dengan visi. Dan bagian yang ketiga berkata, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Memang saudaraku, bagi setiap anak-anak Tuhan juga sudah tersedia hadiah di surga. Saudara boleh mengharapkannya, mempunyai iman buat itu, saudaraku. Hadiahkah itu, mahkotakah itu. Tetapi pastilah, saudaraku, begitu banyak hal-hal yang indah dalam hidup yang kekal itu, saudara, menanti kita. Tapi sebelum sampai ke sana, marilah kita juga sebagaimana Paulus ini memiliki visi. Kita mengarahkan diri kepada visi itu, kemudian berlari-lari kepada visi tersebut, bekerja keras, saudaraku, menyangkal diri, saudaraku, bekerja keras, dan kita akan sampai kepada panggilan Tuhan visi tersebut, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat, saudaraku, hanya bagian kedua saja, yaitu mengarahkan diri pada yang dihadapan. Mengarahkan diri pada yang dihadapan, atau boleh dikatakan dengan visi. Saudaraku, visi ini
visi penglihatan ini pengertiannya sama dengan pengertian iman. Sebab saudaraku, visi itu yaitu kesanggupan untuk melihat apa yang belum jadi, apa yang belum jadi dalam hidup kita. Kita sudah lihat itu jadi, hingga kita bergemar dalamnya. Pasti jadi dalam hidupku, ini maksud Tuhan dalam hidupku. Oleh sebab itu saudaraku, visi ini sangat penting. Jika kita ingin sampai kepada panggilan Tuhan, jika kita ingin berhasil, setiap orang harus punya visi. Tanpa visi Tuhan tidak bekerja di dalam hidup saudara. Kalau sidang ini tidak punya visi, saudaraku, maka sidang ini tidak akan maju. Kalau sidang ini tidak punya visi, maka Tuhan tidak bisa bekerja dalam sidang ini, saudaraku. Oleh sebab itu, sidang harus punya visi. Tiap-tiap anggota tubuh Kristus, tiap-tiap anak-anak Tuhan harus punya visi, saudaraku, harus punya visi. Dan kita harus berlari-lari kepada visi tersebut. Tanpa visi Tuhan tidak bisa bekerja. Jadi Tuhan bekerja melalui visi. Tuhan bekerja. Itulah cara Tuhan. Ya, kita harus melihatnya lebih dahulu itu jadi. Dan kita selalu berlari-lari kepada tujuan itu, kepada visi tersebut. Kita bersuka cita, kita bersyukur, saudaraku, kita bergairah, kita bersemangat. Dan kita katakan pasti aku dapat, pasti jadi, pasti berhasil. Hindari pada Tuhan ini visi ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Nah, saudara, lalu Tuhan membawanya pada kenyataan. Haleluya saudara. Nah, sungguh satu jalan saudaraku yang paling baik diberikan Tuhan bagi kita, saudaraku. Nah, di dalam saudaraku, Amsal 29 ayat 18 dikatakan, Amsal 29 ayat 18, di sini dikatakan, saya membacakan kepada saudara, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada pernyataan dari Tuhan, atau bila tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Maka liarlah anggota tubuh Kristus. Karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Mereka pikir menjadi orang Kristen itu hanya kebaktian 1 kali seminggu. Sudah, di luar itu nggak ada yang di luar itu mereka ini sebagaimana orang dunia. Mereka tidak tahu apa yang mereka kejar, mereka tidak tahu apa yang mereka tuju, saudara. Maka mereka menjadi liar, saudara. Oleh sebab itu perlu sekali visi. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Sesudah kita mendapat visi, saudara, kita pegang hukum Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita tidak melanggar firman Tuhan. Lalu hidup kita, saudaraku, berbahagia, berbahagia, saudara. Nah, di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, tanpa visi binasalah bangsa. Kalau tidak ada visi, binasalah bangsa. Jadi kita harus punya visi, ya, bertumbuh, bertambah hari rohani kita bertumbuh, saudaraku, ya, bertambah-tambah dewasa, bertambah hari kita bertambah memberikan buah kepada Tuhan, saudaraku. Tambah-tambah hari pengertian kita bertambah-tambah, saudaraku. Bertambah-tambah hari, saudaraku, kesehatan kita bertambah-tambah, saudaraku. Semua itu sampai kepada panggilan Tuhan. Bertambah hari kita bertambah-tambah diberkati Tuhan dalam bidang materi, karena semua itu janji Tuhan, saudaraku. Dan memang Tuhan pasti menggenapkannya. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak berlalu. Firman Tuhan berkata, saudaraku. Nah, oleh sebab itu Tuhan berikan visi ini, Tuhan berkata, kejar ini, Tuhan berkata. Nah, itu membuat doa kita tertuju kepada visi tersebut, saudara.